Pemirsa, pada hari ini Presiden terpilih Prabowo Subianto lanjut untuk memanggil calon wakil menteri hingga sejumlah pejabat untuk bekerja di kabinet yang mendatang. Dan diketahui kemarin Prabowo juga telah memanggil 49 tokoh yang digadang-gadang akan membantu pemerintahan Prabowo Gibran. Lantas siapa saja tokoh yang dipanggil pada malam hari hingga di malam hari ini, dan saat ini kami telah terhubung dengan jurnalis Garuda TV Fagni Agnia. Baik Fani, bisa Anda ceritakan bagaimana situasi terkini langsung dari Kertanegara? Ya, selamat petang Reva dan juga pemirsa. Presiden terpilih Prabowo Subianto hari ini kembali melanjutkan pemanggilan calon wakil menteri dan juga calon kepala badan di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Pemanggilan ini memang melanjutkan rangkaian pemanggilan kemarin di tanggal 14 Oktober 2024, yaitu pemanggilan calon menteri yang mana telah ada 48 tokoh yang hadir kemarin hari. Dan hari ini agenda pemanggilan berlangsung yang dimulai pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat siang tadi dan berakhir di pukul 17.30 perkiraan, yang mana ini diakhiri dengan Prabowo Subianto keluar dari kediamannya menggunakan mobil dan memang melanjutkan perjalanan ke kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Dalam pertemuan hari ini bersama dengan sejumlah tokoh, memang secara keseluruhan hingga sore hari diinfokan kurang lebih ada lebih dari 40 tokoh yang digadang-gadang akan menjadi calon wakil menteri dan juga calon kepala badan. Dan sejak pagi tadi memang yang awal sekali datang adalah Budi Jiwandono, kemudian ada Ketua DPP Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, kemudian juga sejumlah undangan yang dapat saya sebutkan nantinya. Namun sebelum saya sebutkan, saya juga akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan fokus dari Prabowo Subianto dalam membentuk kabinet di masa pemerintahannya, yang mana ini sesuai dengan tujuan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka membentuk kabinet Zakan, yang mana kabinet Zakan ini adalah kabinet ataupun pemerintahan dengan jajaran kabinet yang diisi oleh mayoritas berasal dari kalangan ahli dan juga profesional, sehingga memang sejak siang hari tadi ini banyak sekali wajah-wajah baru yang kami temukan, tidak hanya berasal dari background partai politik saja, namun juga dari berbagai industri, mulai dari industri kreatif, industri perekonomian, serta juga dari akademisi, kemudian ada juga dari pihak profesional lainnya, mulai dari bidang ketahanan, keamanan, dan juga pertahanan yang memang sangat beragam. Ini menjadi wujud nyata dari adanya ataupun terbentuknya Kabinet Zaken Prabowo Subianto. Nah, ada beberapa memang yang sudah masuk ke dalam sejak siang hari tadi. Ini berlangsung kurang lebih 15 hingga 30 menit, yang mana untuk tata caranya tersendiri memang ini sama seperti di tanggal 14 Oktober 2024, yang mana dari para tokoh ini masuk ke dalam kediaman di Kertanegara, Jakarta Selatan, kemudian menunggu di ruang tunggu dan satu persatu akan dipanggil. Nah, nanti ketika sudah dipanggil, para tokoh ataupun para calon wakil menteri dan juga kepala badan ini ditanya terkait dengan kesehatannya hari ini, tentunya sekaligus berbincang-bincang dengan kondisi hari ini, dan juga langsung ditanya apakah bersedia untuk membantu di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Jika misalkan Anda melihat dari rencana postur terkait dengan kementerian di era Jokowi dan juga era Prabowo ini akan seperti apa ke depannya, Fani? Baik, Fani. Ya, baik Fani, jika misalkan Anda melihat dari postur kementerian di era Jokowi dan juga Prabowo, nantinya akan seperti apa ke depannya? Oke, baik Reva dan juga pemirsa, memang kalau kita berbicara terkait postur kementerian ini sedikit berbeda dengan postur di Kementerian Joko Widodo, yang mana kalau dilihat jumlah kementerian Joko Widodo saat ini adalah 34 kementerian, dan rencananya untuk Prabowo Subianto ini akan membentuk kementerian kurang lebih 44 hingga 46 kementerian dengan beberapa kepala badan, yang mana tadi juga sempat beberapa pihak menginformasikan nantinya akan diduduki di wakil menteri, ada juga di kepala badan. Nah, untuk wakil menteri ataupun kementerian ini sendiri memang ada 5 kementerian koordinasi
yang nantinya akan diterapkan di kepemimpinan Prabowo Subianto ada Kemenko Politik, Hukum, dan Keamanan, kemudian Kemenko Perekonomian, Kemenko PMK, Kemenko Kemaritiman dan Investasi, serta Kemenko Kemasyarakatan. Kemudian untuk badannya sendiri, ini kurang lebih ada Badan Saintifik dan juga ada Badan Pangan. Ini memang mewujudkan nantinya untuk program makan bergizi gratis yang dapat didukung penuh dengan sejumlah badan dan juga menteri yang bergelut ataupun berfokus pada bidang pangan dan juga kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya itu, memang dalam agenda hari ini terkait dengan kementerian dan juga postur, jika melihat kurang lebih ada lebih dari 45 para tokoh ini hadir dengan menggunakan dress code yang sama, yaitu batik berwarna coklat ataupun hanya batik saja. Dan tidak hanya itu juga, memang kalau dibandingkan dengan proses pemanggilan calon menteri, wakil menteri di era Presiden Joko Widodo, ini menggunakan dress code ataupun pakaian berwarna putih. Ini menjadi identitas dan juga menjadi hal-hal yang menarik untuk dilihat ketika proses pemanggilan presiden terpilih. Nah, Reva dan juga pemirsa, tidak hanya berbicara terkait dengan postur kementerian yang cukup menarik di era Prabowo Subianto, karena jika berbicara tentang perwujudan dari zakon kabinet, terlebih memang dari kabinet ataupun koalisi Prabowo Subianto ini cukup gemuk, sehingga Prabowo Subianto luar biasa memberikan beberapa titik yang memang ini mewakili daerah-daerah Indonesia, seperti yang sebelumnya ada Ripka Haluk yang merupakan PJ Gubernur Papua. Ini menjadi salah satu perwakilan dari salah satu daerah yang mungkin daerah 3T di Indonesia. Tentunya ini menjadi perwakilan untuk bisa direpresentasikan oleh kementerian yang ada di pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Demikian Reva dan juga pemirsa, kembali ke Anda di studio.